Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang SIM RS dari RS Bahagia. Adapun nama-nama anggota dari kelompok kami, yang pertama itu saya sebagai moderator atas nama Nur Aiza Alim, sekalian pemateri pertama. Yang kedua itu Irina Media Natasha sebagai pemateri kedua. Selanjutnya Friska Miranti pemateri ketiga, Mutmainah pemateri keempat, Andiani Sadwipa pemateri kelima, Mia Mareta pemateri keenam, Monika Nur Wahida pemateri ketujuh, Indah Zulkartini pemateri kedelapan, Nur Andisa pemateri kesembilan, Nur Lela pemateri terakhir. Selanjutnya saya akan memaparkan materi saya. Jadi yang pertama ini pengertian SIM RS. Jadi menurut peraturan Menteri Kesehatan nomor 82 tentang SIM RS yaitu SIM RS ini merupakan satu sistem informasi komunikasi yang proses dan mengintegrasi seluruh proses bisnis pelayanan kesehatan dalam bentuk jadi proses bisnis pelayanan ini terbagi tiga. Yang pertama jaringan koordinasi, yang kedua pelaporan, dan yang ketiga itu proses administrasi. Jadi dari tiga poin ini mendukung kinerja dan memproses informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya ini mengapa SIM RS? Jadi terbagi tiga. Yang pertama ini meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dan pelayanan rumah sakit. Contohnya ini rekam medis elektronik, resep elektronik, arsip digital, pengolahan citra radiologi, dan INA CBGS. Jadi yang kedua ini SIM RS dapat diintegrasikan dengan program pemerintah atau Pemda. Contohnya itu Jamkesmas, Jamsostek, Akses, SPGDT, Sisrut, dan asuransi lainnya. Yang ketiga ini memiliki fitur. Jadi fitur ini terbagi tiga: front office, back office, integrasi. Selanjutnya hambatan dalam SIM RS. Jadi hambatan dalam SIM RS ini terbagi 5. Yang pertama, kurangnya pelatihan SIM. Yang kedua, belum ada kepedulian pemakaian. Yang ketiga, SOP SIM RS yang belum lengkap. Yang keempat, topoksi organisasi tim SIM RS belum jelas. Dan yang kelima itu belum ada supervisi SIM RS dari manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irina Media Natasha ingin melanjutkan pemaparan materi yang telah dibahas oleh teman saya tadi. Tantangan dalam SIM RS. Situasi yang berbeda untuk keputusan yang berbeda dibuat. Hal ini menimbulkan tantangan untuk teori sistem informasi manajemen yang cenderung tidak beradaptasi. Di era modern ini, di mana teknologi sudah banyak berkembang dan mengharuskan rumah sakit untuk mulai menyesuaikan diri. Hal ini menjadi tantangan bagi rumah sakit untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi, terutama pada sistem informasi rumah sakit yang sebaiknya diterapkan di rumah sakit untuk memudahkan proses pelayanan. Yang kedua, kelembagaan. Program monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen membutuhkan banyak keahlian. Jadi dalam penerapan sistem informasi manajemen ini perlu banyak keahlian khusus oleh manajer yang akan mengurus berjalannya penerapan sistem informasi manajemen di rumah sakit. Yang ketiga, manajer dan pemilik bisnis harus menemukan cara untuk menyesuaikan informasi dengan berbagai cara pengambilan keputusan dalam berbagai proses bisnis yang bervariasi. Manajer dan pemilik organisasi harus menemukan cara agar dapat menyamakan pendapat atau informasi untuk pengambilan keputusan. Ini juga menjadi tantangan bagi penerapan sistem informasi manajemen. Yang keempat, manajer harus mendorong diberlakukannya saling ketergantungan antara sistem informasi manajemen dengan pekerja. Jadi pekerja atau pegawai harus diberi pengertian dan pemahaman bahwa penerapan sistem informasi manajemen itu penting bagi berjalannya pelayanan yang efektif dan efisien baik bagi rumah sakit. Yang kelima, manajer bisnis harus memastikan bahwa mereka menggunakan tenaga profesional yang mampu menjalankan sistem informasi manajemen dan pengambilan keputusan. Yang menjadi tantangan juga untuk penerapan sistem informasi manajemen ini adalah manajer di suatu organisasi atau rumah sakit harus memastikan bahwa
Tenaga sistem informasi manajemen itu adalah tenaga yang betul-betul ahli dalam bidangnya, agar tidak ada kesalahan dalam proses pengambilan keputusan nanti. Selanjutnya, hambatan tanpa adanya SIM RS di rumah sakit. Yang pertama, data berulang atau data duplikasi. Jadi, jika tidak menerapkan SIM RS di rumah sakit, maka pencatatan data medis yang sama dapat terjadi berulang-ulang, sehingga menyebabkan duplikasi data, dan ini berakibat membengkaknya kapasitas penyimpanan data. Pelayanan menjadi lambat karena proses pengambilan ulang data lambat dan berakibat banyaknya tumpukan berkas. Yang kedua, data tak terpusat atau unintegrated data. Data menjadi tidak sinkron karena pengolahan data yang tidak terintegrasi atau tidak terhubung di berbagai unit. Yang ketiga, human error. Human error ini yaitu kelemahan manusia, yang dimana pasti manusia akan mengalami kelelahan, keletihan, dan kejenuhan. Nah, hal ini dapat berakibat sering terjadinya kesalahan dalam proses penginputan data atau pengolahan data di rumah sakit. Yang keempat, keterlambatan informasi. Karena pengolahan atau penyusunan data dilakukan secara manual, maka penyajian informasi menjadi terlambat dan kurang dapat dipercaya kebenarannya. Selanjutnya yaitu regulasi mengenai sistem informasi manajemen rumah sakit. Peraturan tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit telah diatur dalam Permenkes Nomor 82 Tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dan pelayanan rumah sakit. Pasal 3 ayat 1 berbunyi, setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Ayat 2, penyelenggaraan sistem informasi manajemen rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan aplikasi dengan kode sumber terbuka atau open source yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan atau menggunakan aplikasi yang dibuat oleh rumah sakit. Ayat 3, aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit yang dibuat oleh rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh Menteri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi mengenai sistem informasi manajemen yang ada di rumah sakit. Di sini saya menjelaskan mengenai pasal 4, ada 2 poin. Yang pertama itu, rumah sakit harus melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi yang ada di rumah sakit. Di sini yang poin kedua di sini pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Di sini dijelaskan bahwa mampu meningkatkan dan mendukung proses pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Di sini meliputi ada 3 poin. Yang pertama itu kecepatan, akurasi, integrasi, dan peningkatan pelayanan. Yang kedua itu kecepatan dalam pengambilan keputusan, akurasi, dan kecepatan dalam mengidentifikasi masalah. Yang ketiga di sini budaya kerja, transparansi, dan koordinasi antara unit ke unit yang lainnya. Di sini pada slide berikutnya di sini dijelaskan pasal 5. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu SIM RS harus dapat diintegrasikan dengan program pemerintah dan program pemerintah daerah. Di mana program pemerintah dan program pemerintah daerah ini masuk pada bagian sistem informasi kesehatan. Yang poin kedua di sini pengintegrasian dengan program pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Di situ dijelaskan bahwa dilaksanakan bentuk kemampuan komunikasi data atau interoperabilitas. Yang poin kelima di sini bagaimana SIM RS harus memiliki kemampuan komunikasi data dengan ada 5 poin. Yang pertama itu sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau SIMAK BNN. Yang kedua, pelaporan sistem informasi rumah sakit atau CRS. Yang ketiga, Indonesia Cashback Group. Yang keempat, aplikasi lainnya dikembangkan oleh pemerintah. Dan yang kelima di sini, sistem informasi manajemen fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Yang poin keempat di sini, kemampuan komunikasi data dengan sistem informasi dan manajemen barang milik negara atau SIMAK BNM. Sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga huruf A. Di sini dijelaskan bahwa paling sedikit mencakup tentang pengkodean barang. Baik, di sini slide selanjutnya pasal 6. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu arsitektur SIM RS paling sedikit ada 3 poin. Yang pertama itu kegiatan pelayanan utama atau
front office. Yang kedua sini kegiatan administrasi atau back office. Yang ketiga komunikasi dan kolaborasi. Yang ke poin kedua ini, selain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, dijelaskan bahwa rumah sakit dapat mengembangkan sistem informasi manajemen yang ada di rumah sakit dengan mendapatkan arsitektur berupa picture archiver system dan sistem manajemen dokumen atau dokumen manajemen system. Sistem antara muka peralatan antar muka seperti peralatan klinik serta data warehouse dan bisnis intelijen. Baik, itu saja yang mungkin saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan pemaparan yang disampaikan oleh Saudari Friska, yaitu pasal 7, di mana pasal 7 ini berisi tentang SIM-RS yang diselenggarakan oleh rumah sakit memenuhi 3 standar yang meliputi keamanan fisik, jaringan, dan sistem aplikasi. Penyelenggaraan SIM-RS harus dilakukan oleh unit kerja struktural atau fungsional di dalam organisasi rumah sakit dengan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih. Maksud dari kompeten di sini yaitu sesuai dengan standar dan bidangnya yang dapat dicapai oleh SDM tersebut. Selanjutnya itu pasal 9, di mana berisi tentang ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SIM-RS sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Selanjutnya yaitu pasal 10, di mana pasal 10 ini terdapat 2 poin. Yang pertama itu menteri melalui Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang bina upaya kesehatan, pemerintah daerah provinsi melalui kepala dinas kesehatan provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui kepala dinas kesehatan kabupaten kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SIM-RS sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Poin kedua yaitu pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu ditujukan untuk yang pertama meningkatkan mutu penyelenggaraan SIM-RS, yang kedua itu mengembangkan penyelenggaraan SIM-RS, dan yang ketiga itu pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui advokasi dan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya itu yang berisi tentang pasal 11, di mana pasal 11 ini yang berisi tentang pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua rumah sakit yang telah menyelenggarakan SIM-RS harus menyesuaikan dengan peraturan menteri ini paling lambat 2 tahun. Slide selanjutnya yaitu adapun Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar merupakan rumah sakit yang telah menerapkan sistem informasi manajemen rumah sakit, yang dimana Rumah Sakit Umum Bahagia merupakan salah satu rumah sakit umum swasta yang berlokasi di daerah Kota Makassar, didirikan pada tanggal 11 Mei 2010. Pada awal berdirinya itu, rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit khusus yang kemudian berganti menjadi rumah sakit umum sejak tanggal 6 Desember 2018. Perubahan tersebut dilakukan agar kiranya rumah sakit bahagia dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang prima dan paripurna, yang menekankan pada kemampuan yang cepat, tepat, akurat, terpercaya, dan profesional dengan biaya yang terjangkau. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar. Berdasarkan hasil observasi kami pada SIM-RS Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar, sebelum penerapan SIM-RS, pihak rumah sakit masih menggunakan sistem manual. Rumah Sakit Umum Bahagia pun dengan mengikuti seiring berkembangnya era informasi disertai semakin canggihnya iptek, sistem informasi Rumah Sakit Umum Bahagia menggunakan 2 proses, yaitu secara manual dan secara komputerisasi.
Pada sistem manual, ada beberapa dokumen yang dikerjakan menggunakan pencatatan. Namun pada sistem komputerisasi, Rumah Sakit Umum Bahagia sudah menggunakan aplikasi SIM-RS sejak pada awal tahun 2021 yang disebut SIM-RS Kansa. Semua dokumen serta proses manajemen digunakan melalui aplikasi SIM-RS tersebut. Materi selanjutnya yaitu keadaan Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar sebelum penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang pertama, keadaan Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar khusus sebelum adanya sistem informasi manajemen. Dalam proses pelayanan manajemennya masih manual, yaitu dengan turun langsung mengidentifikasi data tentang informasi sistem pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar. Kedua, keadaan Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar dalam melakukan kegiatan secara manual dengan turun langsung dan menganalisis pekerjaan yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen pelayanan di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar. Materi selanjutnya yaitu keadaan Rumah Sakit Umum Bahagia setelah penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang pertama, keadaan Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar setelah adanya sistem informasi manajemen. Dulunya diproses masih manual, membutuhkan waktu untuk menginput data kurang dari 25 menit. Namun sekarang sudah dapat diproses dalam kurun waktu 5 menit. Yang kedua itu keadaan Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar dalam melakukan kegiatan sekarang ini hanya mengisi web pada masing-masing unit yang terkait yang berisi tentang informasi produk pelayanan di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai aplikasi SIM-RS Kansa. Di bawah ini terdapat beberapa tampilan dalam aplikasi SIM-RS Kansa. Pada tampilan awal, saat membuka aplikasi SIM-RS Kansa terdapat menu login menggunakan akun. Pada tampilan kedua yaitu terdapat menu tarif pelayanan manajemen, keuangan, dan akuntansi. Pada menu ketiga terdapat tampilan menu pengeluaran harian, dan pada tampilan keempat terdapat tampilan memilih kategori data. Pada aplikasi SIM Kansa terdapat beberapa fitur yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan kita, seperti pada menu A yaitu menu registrasi rawat jalan dan rawat inap, pelayanan dan billing pasien yang berisi tentang info kamar, jadwal praktek, registrasi, booking registrasi, IGD tindakan rawat jalan, kamar inap, jadwal operasi, permintaan laboratorium, DPJP rawat inap, operasi, rujukan keluar, rujukan masuk, resep pulang, nomor resep, diet pasien, screening rawat jalan, periksa laboratorium, kasir rawat jalan, deposit pasien, dan perkiraan biaya rawat inap. Kemudian pada menu B yaitu menu input data tindakan obat BHP via barcode nomor rawat yang berisi tentang barcode input rawat jalan dan barcode input rawat inap. Kemudian pada menu C yaitu menu presensi manajemen dan penggajian pegawai yang berisi tentang data petugas, dokter, presensi sidik jari, presensi tangkap wajah, kepegawaian dan penggajian kesehatan dan keselamatan kerja K3 rumah sakit. Kemudian pada menu D yaitu menu transaksi inventory obat BHP, medis dan alat kesehatan yang berisi data obat dan obat alat kesehatan, stok opname, mutasi obat dan alat kesehatan, permintaan ruangan pengajuan obat dan BHP, simpan resep, darurat stok, sirkulasi, batch obat kadaluarsa, dan batch rekap obat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh teman saya, yaitu keterangan SIM-RS Kansa. Yang dimana pada aplikasi SIM-RS Kansa ini terdapat ada beberapa fitur yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan sendiri. Di sini ada tersedia menu E, yaitu transaksi inventory barang non medis dan penunjang, yang dimana di sini dia itu berisikan data barang non medis, stok keluar masuk, pengajuan, permintaan serta pengadaan, stok opname serta rekam transaksi barang. Dan yang kedua ada menu F, yang dimana menu F ini adalah aset inventaris barang dan kesehatan lingkungan, berisikan tentang data inventaris, sirkulasi inventaris, pengajuan, CSSD, kontrol pemakaian air, limbah padat, mutu air limbah, serta pest control. Dan yang ketiga itu ada menu G yaitu
parkir kendaraan pasien dan karyawan, yang dimana di sini berisikan barcode parkir seperti parkir masuk ataupun jenis parkirnya. Yang selanjutnya itu ada menu H, yaitu olah data tagihan rawat jalan dan rawat inap. Di sini dia berisikan data tentang harian dokter, harian kamar, laporan obat, jasa medis dokter, jasa pegawai, fee rujukan, pembayaran rawat inap, piutang pasien, rekap persif, payment point, serta potongan biaya pasien. Selanjutnya SIM unit atau usaha atau diklat. Nah, SIM unit atau usaha atau diklat di Rumah Sakit Bahagia ini melakukan penyimpanan data sumber daya manusianya atau kepegawaiannya itu melalui media web atau internet, serta penggunaan aplikasi itu yang disebut SIM RS Kansa, di mana SIM RS Kansa ini akan menampilkan informasi tentang pelayanan serta sistem yang tersedia di rumah sakit apa saja, seperti pendaftaran atau registrasi, pemeriksaan polis secara online, data kepegawaian, dan lainnya. Selanjutnya ada SIM unit kepegawaian. SIM unit kepegawaian di Rumah Sakit Umum Bahagia itu dia melakukan penyimpanan datanya, data sumbernya atau data SDM-nya itu melalui media web atau biasa disebut dengan SIM RS Kansa yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Bahagia, yang dimana SIM RS Kansa juga ini dia menampilkan informasi tentang pelayanan seperti pendaftaran atau registrasi pemeriksaan polis secara online atau data kepegawaian dan lainnya. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu SIM unit keuangan. SIM unit keuangan di Rumah Sakit Umum Bahagia menggunakan aplikasi yang disebut dengan SIM RS Kansa. Aplikasi SIM RS Kansa ini dapat mempermudah petugas bagian unit keuangan dalam mengelola pengeluaran harian oleh pihak keuangan. Adapun slide selanjutnya yaitu SIM unit logistik. SIM unit logistik di Rumah Sakit Umum Bahagia membuat perencanaan permintaan anggaran kebutuhan barang logistik, pembuatan laporan pertanggungjawaban hasil belanja, dan lain-lain melalui media web penggunaan aplikasi yang disebut SIM RS Kansa. SIM RS Kansa ini akan menampilkan informasi tentang perencanaan, rencana anggaran biaya 1 tahun, berita acara inventaris yang rusak, dan lain-lain secara online pada data logistik. Slide selanjutnya yaitu SIM unit pemasaran. SIM unit pemasaran di Rumah Sakit Umum Bahagia melakukan pendataan, pendaftaran, pemeriksaan polis secara online melalui media web atau internet, serta penggunaan aplikasi yang disebut SIM RS Kansa. SIM RS Kansa ini juga telah terintegrasi dan digunakan sebagai prosedur untuk controlling kebutuhan medis dan non-medis di Rumah Sakit Umum Bahagia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu SIM unit keselamatan dan kesehatan kerja K3, di mana SIM unit keselamatan dan kesehatan kerja K3 di RSU Bahagia melakukan pencatatan kerusakan alat, pencatatan agenda mengenai perbaikan alat yang belum diperbaiki, kemudian penerimaan informasi kerusakan atau keluhan dari berbagai unit melalui media web atau internet, serta menggunakan aplikasi yang disebut SIM RS Kansa, di mana SIM RS Kansa ini akan menampilkan informasi tentang pemeliharaan fasilitas sanitasi dan lingkungan, pemeliharaan instalasi air limbah, pemeliharaan limbah padat, dan lain-lain. Adapun SIM unit instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana, di mana SIM unit instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana di RSU Bahagia melakukan IPRS melalui media web atau internet, serta menggunakan aplikasi yang disebut SIM RS Kansa, di mana SIM RS Kansa ini akan menampilkan informasi tentang pelayanan serta logistik yang tersedia di rumah sakit, apa saja seperti laporan pertanggungjawaban, pemeliharaan kerusakan, pengecekan daftar peralatan kesehatan, serta laporan hasil kerja selama 1 tahun di bagian IPSRS. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Jadi itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.